Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NPM 2024001008. Saya akan menjelaskan mengenai hardware atau perangkat keras di Fondasi Dunia Digital. Masuk ke tujuan pembelajaran, yaitu memahami definisi dasar dari hardware, dan yang kedua mengenali 4 klasifikasi utama hardware, dan yang ketiga mengidentifikasi contoh perangkat pada setiap klasifikasi. Kemudian ada pengertian hardware. Definisi, hardware atau perangkat keras adalah sebuah komponen fisik dari komputer yang dapat dilihat, disentuh, atau diraba. Kemudian fungsi utamanya yaitu melaksanakan perintah dari perangkat lunak atau software dan memproses data menjadi informasi. Kemudian ada di sistem komputer, hardware bekerja sama dengan software, yakni program dan instruksi, dan brainware, yakni pengguna untuk membentuk sistem yang utuh. Kemudian masuk ke klasifikasi utama hardware. Klasifikasi utama hardware ada 4. Yang pertama itu ada input device. Input device itu apa sih? Input device adalah memasukkan data mentah ke komputer. Dan yang kedua ada processing device. Processing device adalah mengolah dan menjalankan instruksi data. Kemudian ada output device. Output device adalah menampilkan atau menyajikan hasil pemrosesan. Dan yang terakhir ada storage device. Storage device adalah menyimpan data dan informasi secara permanen atau sementara. Masuk ke pembahasan input device atau perangkat masukan. Input device adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data, instruksi, atau perintah ke dalam sistem komputer, sehingga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan mengontrol berbagai fungsi yang ada di dalamnya. Secara singkatnya adalah input device perangkat yang bertanggung jawab untuk mengubah data dari dunia nyata menjadi bentuk digital yang dapat dipahami dan diproses oleh komputer. Kemudian di sini ada contoh dan fungsinya. Contohnya yaitu keyboard. Keyboard adalah untuk memasukkan data berupa teks, angka, dan perintah. Kemudian ada mouse untuk mengontrol kursor di layar pointer dan memberikan perintah klik atau pilih. Kemudian ada scanner. Scanner untuk mengubah dokumen fisik dari kertas menjadi file digital, gambar, atau PDF. Kemudian ada mikrofon. Mikrofon mengambil dan merekam input suara menjadi data digital. Kemudian ada webcam. Webcam itu untuk mengambil input gambar atau video secara real time. Kemudian ada barcode reader. Barcode reader itu untuk membaca kode batang pada produk untuk mengidentifikasi dan mengambil informasi. Kemudian yang terakhir ada game controller, yaitu untuk mengontrol permainan video game. Bisa dilihat di sini ada contoh dari input device. Kemudian masuk ke pembahasan processing device. Processing device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses data, menjalankan instruksi, dan mengontrol fungsi-fungsi sistem komputer untuk menghasilkan output yang diinginkan dan menjalankan aplikasi yang efektif. Secara singkatnya yaitu processing device adalah perangkat inti yang melaksanakan semua perhitungan, logika, dan kontrol instruksi dalam sistem komputer. Mereka adalah otak dari sistem. Masuk ke contoh dari processing device. Yang pertama yaitu ada CPU atau Central Processing Unit. CPU ini adalah inti pemrosesan, menjalankan semua instruksi program, dan bertanggung jawab atas semua operasi. Kemudian ada motherboard. Motherboard ini papan sirkuit utama yang menghubungkan dan mengendalikan komunikasi antar semua komponen hardware. Kemudian ada RAM, Random Access Memory. Memori kerja sementara menyimpan data dari aplikasi yang sedang berjalan agar cepat diakses CPU, bersifat volatile. Kemudian ada VGA card. VGA card ini memproses data grafis khusus dan menghasilkan output visual di monitor, penting untuk game dan desain. Di sini ada
Bagian hardware komputer ada casing, power supply, motherboard yang saya tadi sudah jelaskan, kemudian ada processor, ada RAM, ada video card, hard disk, dan official disk drive. Kemudian selanjutnya ini ada bagian panel belakang input output panel. Bisa dilihat gambarnya. Ini adalah panel belakang input output panel dari sebuah komputer, desktop atau PC. Panel ini berisi semua pintu atau konektor yang dibutuhkan untuk menyambungkan perangkat keras luar ke komputer. Fungsi utama konektor yakni ada USB 2.0 ports untuk flash drive, keyboard, mouse, printer, dan lain-lain, atau konektor paling umum. Kemudian ada Ethernet LAN port untuk kabel internet atau jaringan. Kemudian ada VGA port untuk kabel monitor atau layar. Kemudian ada keyboard connector dan mouse connector atau PC2 untuk keyboard dan mouse model lama. Kemudian ada mikrofon, line-in speaker untuk speaker, headset, dan mikrofon atau konektor audio. Kemudian ada serial communication port dan parallel port. Konektor untuk perangkat atau printer model lama yang jarang digunakan sekarang. Kemudian masuk ke pembahasan output device atau perangkat keluaran. Output device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan output dari hasil proses data yang dilakukan oleh komputer, sehingga pengguna dapat melihat, mendengar, atau merasakan hasilnya. Cara singkatnya itu adalah output device adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan atau menyajikan informasi yang telah diproses oleh komputer ke pengguna. Kemudian ini ada contoh perangkat output dan fungsinya. Contohnya ada monitor. Monitor itu sebagai menampilkan informasi visual berupa teks, gambar, video kepada pengguna. Kemudian ada printer. Printer berfungsi sebagai mencetak data digital berupa teks atau gambar ke media fisik seperti kertas. Kemudian ada speaker. Speaker fungsinya yaitu mengeluarkan hasil olahan data dalam bentuk audio atau suara. Kemudian ada proyektor. Proyektor ini fungsinya memproyeksikan output visual dari komputer ke permukaan yang luas, ke bisa layar dan dinding. Kemudian ada plotter. Plotter itu mencetak grafik vektor atau gambar berukuran besar dengan posisi tinggi, biasanya untuk teknik atau arsitektur. Kemudian ada microfilms. Microfilms sebagai output device menghasilkan output dalam bentuk gambar atau dokumen yang diperkecil. Dan di sini ada bagian output device, bisa dilihat ada monitor, printer, microfilms, plotter, dan multimedia projector. Kemudian yang terakhir, pembahasan mengenai storage device atau perangkat penyimpanan. Storage device adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data digital. Storage device secara umum terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu penyimpanan primer, cepat, sementara atau volatile, dan penyimpanan sekunder, lambat, permanen atau non-volatile. Kemudian di sini ada primer storage atau penyimpanan primer. Berfungsi menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif diproses oleh CPU. Ini adalah penyimpanan yang sangat cepat dan digunakan oleh CPU atau otak dari komputer untuk menyimpan data yang sedang aktif diproses atau digunakan saat ini. Sifatnya sementara. Data hilang saat listrik mati. Contohnya itu RAM, Random Access Memory. Fungsinya menyimpan data dan program yang sedang berjalan atau aktif digunakan. Sifatnya cepat, mudah hilang atau volatile, dan saat perangkat dimatikan. Kemudian selanjutnya ada secondary storage atau penyimpanan sekunder. Ini adalah penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen dalam jangka waktu lama. Data tetap tersimpan meskipun perangkat dimatikan. Contohnya hard disk drive (HDD). Cara kerjanya menyimpan data pada piringan magnetik yang berputar dengan bantuan kepala baca tulis. Kelebihannya, kapasitas besar, harga relatif murah. Kekurangannya, ada bagian bergerak sehingga lebih lambat dan rentan terhadap guncangan.
Kemudian masih di contoh secondary storage atau penyimpanan sekunder. Yang kedua ada solid state drive atau SSD. Cara kerjanya menyimpan data menggunakan memori flash seperti flash drive, USB tanpa bagian bergerak. Kelebihannya jauh lebih cepat dari HDD tanpa guncangan dan hemat energi. Kekurangannya harga lebih mahal per gigabyte. Yang ketiga, contohnya yaitu penyimpanan flash. Contohnya bisa flash drive, USB, dan kartu memori. Fungsinya penyimpanan kecil, portable, dan sering digunakan untuk transfer data antar perangkat. Cara kerjanya menggunakan memori flash yang sama dengan solid state drive atau SSD. Kemudian ini ada contoh gambar dari hard disk drive, HDD, dan solid state drive, SSD, dan penyimpanan bawah, ada memori, flash drive, USB, dan lain-lain. Kemudian masuk ke kesimpulan. Cara singkat, hardware adalah seluruh komponen fisik yang membentuk sebuah komputer dari perangkat yang digunakan untuk memberi perintah atau input, otak yang memprosesnya yaitu proses, perangkat yang menampilkan hasilnya yaitu output, hingga lemari yang menyimpannya yaitu storage. Semua perangkat keras ini bekerja sama di bawah kendali perangkat lunak atau software untuk menciptakan pengalaman komputasi yang kita nikmati setiap hari. Kemudian penutup. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.